Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Alhamdulillah. Semoga di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat terus belajar meskipun kondisi saat ini masih dalam pandemi virus corona atau COVID-19. Semoga tidak menyurutkan kita untuk terus belajar. Jaga terus kesehatan anak sekalian ya. Dijaga kondisinya, jangan sampai kita drop atau kita letih, lesu, lemah, sehingga kita gampang terserang penyakit atau bahkan virus COVID-19. Semoga tidak terjadi. Dijaga terus kondisinya, asupan gizi yang seimbang. Contoh saya minum susu kurma Maira. Ini bisa menambah imunitas tubuh. Ini saya konsumsi setiap hari, bisa ditiru ya, susu kurma Maira. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelumnya kita berdoa dulu agar belajar kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Terima kasih untuk hari ini. Baik, kita ketemu lagi dengan Pak Robi ya di Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11 untuk tingkat SMK. Kali ini kita akan membahas tentang sikap dan karakteristik wirausaha, di mana kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan sikap dan perilaku wirausahawan. Yang kedua, mengkategorikan sikap dan perilaku wirausahawan. Yang ketiga, mencontohkan sikap dan perilaku wirausahawan. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku wirausahawan, serta kalian mampu mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Yang terakhir, kalian diharapkan mampu menganalisa faktor keberhasilan dan kegagalan wirausahawan. Baik anak sekalian, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita lalui di siang hari ini. Ini ada tokoh ya, mungkin kalian pernah mendengar nama Bob Sadino. Ini salah satu tokoh wirausahawan yang mungkin menginspirasi kita. Nah, ini Pak Khairul Tanjung, CEO City Corp. Mungkin kalian tidak asing dengan nama Transvisi, Trans TV, Trans 7, atau bahkan Trans Studio. Nah, inilah Pak Khairul Tanjung selaku CEO City Corp. Selanjutnya ini ada, nah ini Mas Belva Devara, CEO Ruang Guru yang saat ini ngetren ya pada musim belajar di rumah. Ini Ruang Guru sangat mendominasi kaitannya dengan media belajar yang di rumah. Ini Mas Belva Devara, ini adalah CEO atau pendiri dari Ruang Guru. Selanjutnya, nah ini yang tidak asing ya, Pak Menteri kita, Pak Nadiem Anwar Makarim. Mungkin dulunya kita mengenal beliau adalah pendiri dari Gojek ya. Gojek sekarang sedang ngetren, bahkan Pak Jokowi sampai tertarik untuk mengangkat beliau sebagai Menteri Pendidikan, sehingga diharapkan mampu menginspirasi generasi muda. Itu contoh-contoh tokoh wirausahawan yang dapat menginspirasi kita. Selanjutnya kita belajar apa sih wirausahawan dan bagaimana karakteristik yang mendasari wirausahawan sehingga mampu memperoleh keberhasilan. Nah ini, wirausaha. Kalau kita bicara wirausaha, pasti kita yang ada di benaknya adalah pedagang. Oke, bagus, pedagang. Namun secara
Etimologi atau secara bahasa, wirausaha berasal dari dua suku kata, yaitu wira dan usaha. Nah, wira bisa diartikan suatu kesatria, pejuang, ya, atau orang yang berkarakter unggul, berwatak agung, berwatak bagus, dan bahkan berjiwa besar. Itulah wira. Makanya dulu mungkin ada masa kecil saya ada istilahnya wiro sableng. Nah, itu wiro berarti satria, sableng berarti gila. Itu di film dulu ada wiro sableng. Nah, itu kembali ke wira berarti orang yang memiliki jiwa besar. Sedangkan usaha artinya perbuatan, amal, bekerja atau berbuat sesuatu. Jadi usaha itu adalah suatu kegiatan untuk mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan. Atau istilahnya ada sumber daya. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan dan maksud tertentu. Jadi kalian dapat simpulkan apa wirausaha itu dari dua pengertian kata tadi, wira dan usaha. Ya, bagus. Jadi wirausaha bisa dikatakan suatu orang yang memiliki semangat besar atau memiliki jiwa kesatria yang mendayagunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Nah, itulah yang dinamakan wirausaha. Baik, selanjutnya ini ada kewirausahaan di mana dalam lampiran Inpres nomor 4 tahun 1995, kewirausahaan adalah suatu semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, itu yang dimaksud kewirausahaan menurut Inpres nomor 4 tahun 1995. Nah, untuk itu, seperti yang sudah kita bahas di depan, wirausaha merupakan suatu orang yang berani, yang diibaratkan sebagai sosok kesatria. Kenapa demikian? Karena dalam suatu usaha itu pasti akan menghadapi segala resiko. Termasuk saat ini, contoh misalnya dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana banyak sekali usaha yang terdampak karena adanya COVID-19. Dari sektor pariwisata misalnya. Ya, banyak pengusaha di bidang pariwisata atau sektor pariwisata terdampak dengan adanya COVID karena tidak semua orang bebas dalam melakukan perjalanan, termasuk dalam wisata. Coba bayangkan di suatu objek wisata di mana di dalamnya ada pedagang, ada toko, ada rumah makan yang biasanya setiap hari ramai dikunjungi oleh seseorang atau wisatawan. Namun sekarang dengan adanya pandemi COVID-19, apa yang terjadi? Omset menurun. Nah, itulah perubahan-perubahan itu yang pasti terjadi. Oleh karena itu, wirausahawan diibaratkan sebagai suatu tokoh yang berani. Karena dia berani apa? Mengambil suatu resiko. Nah, itu namanya sosok ksatria tadi. Nah, untuk itu, apa yang harus dimiliki oleh wirausahawan? Nah, ini ada 10 sikap atau karakteristik yang harus dimiliki wirausahawan. Menurut siapa? Menurut Bygrave atau ada istilahnya 10D. Yang pertama ada dream, ada decisiveness, ada doers, ada determination, ada dedication, ada devotion, ada detail, ada destiny, ada dollar, dan ada distribute. Nah, ini kita bahas satu-satu. Dream atau istilahnya mimpi di sini. Pasti setiap orang memiliki mimpi, ya kan? Termasuk wirausaha. Wirausaha mimpinya apa? Pasti mimpinya adalah mengembangkan usahanya agar lebih besar. Nah, itu mimpi.
Tidak ada yang berani melarang seseorang untuk bermimpi. Ya, tidak ada gara-gara mimpi kena pasal dan masuk penjara. Tidak ada. Ya, semuanya berhak punya mimpi. Nah, untuk itu, dalam suatu usaha, termasuk perusahaan, pasti memiliki yang namanya visi dan misi. Nah, visi berarti tujuan ke depan, termasuk mimpi di dalam. Dijadikan apa perusahaan kita? Usaha kita seperti apa? Nah, untuk mewujudkannya, maka ada yang namanya misi. Misi itulah yang namanya apa? Langkah untuk mewujudkan suatu visi tadi. Jadi yang pertama, wirausahawan harus memiliki mimpi. Yang kedua ada istilahnya ketegasan, tegas. Kita punya mimpi, kita punya tujuan, berarti harus tegas, harus mantap dalam menjalankan, dalam mencapainya. Sehingga kalau kita punya ketegasan, maka apa? Dalam melangkah pun kita pasti satu tujuan, satu mimpi, satu arah, sehingga kita tidak terombang-ambing dalam perubahan yang pasti akan terjadi. Itu namanya tegas. Terus yang ketiga ada doers. Kita punya mimpi, ya kan? Tapi kalau kita hanya sekedar mimpi, kira-kira bisa enggak terwujud? Ya, pasti tidak bisa. Makanya kalau kita punya mimpi, harus segera doing, lakukan. Sehingga mimpi itu akan terwujud. Nah, makanya di karakteristik yang ketiga ada doers. Yang keempat ada ketetapan hati atau determination. Seperti kaitannya dengan nomor 2 atau ketegasan tadi, saat kita masuk dalam suatu usaha, berarti ketetapan hati kita harus kita tetapkan dalam meraih tujuan yang akan kita capai tadi. Ya. Yang kelima ada dedication atau dedikasi. Kita dedikasikan sumber daya yang dimiliki, ya, mulai dari pikiran, tenaga, ya, material, modal untuk mengembangkan atau mencapai mimpi di nomor 1 tadi. Itu dedikasi. Yang kedua, yang keenam ada devotion atau kesetiaan. Ya, kita punya usaha sekecil apapun, berarti itu kita sudah melangkah. Ya, berarti mau tidak mau kita harus setia. Kita harus cinta terhadap apa yang kita usahakan tadi. Ya. Nah, kalau kita menyenangi sesuatu, pasti kita melakukan apapun demi sesuatu itu. Itu makanya di karakteristik menurut Begrave ada istilahnya devotion atau kesetiaan. Yang ketujuh ada detail atau terperinci. Rinci, mulai hal kecil pun kita rinci. Sekecil apapun kita rinci. Seringkali hal-hal kecil itulah yang menyebabkan usaha itu tidak dapat berkembang. Makanya ada rinci. Mulai dari apa yang kita produksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa barang itu diproduksi, ya kan? Nah, itu dirinci. Siapa saja yang membantu, apakah kita mampu sendiri atau kita melibatkan orang lain, nah itu detail, dirinci. Yang kemudian ada destiny atau nasib. Kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, kita sudah melakukan apapun demi usaha kita, maka selanjutnya adalah kita pasrah, serahkan pada Yang Maha Kuasa. Nasib di situ, ya. Nah, yang kesembilan ada dolar atau uang. Meskipun tujuan dari wirausahawan adalah untuk mencapai keuntungan, ya kan? Tapi jangan semata-mata untuk mencapai keuntungan. Hal yang pertama dalam suatu usaha itu adalah namanya kepuasan. Kepuasan siapa? Kepuasan untuk usahawan itu sendiri maupun kepuasan untuk orang lain, konsumen kita. Sehingga kepuasan itulah nilai yang paling berharga. Sehingga diibaratkan sebagai uang. Kita tahu uang merupakan hal yang berharga, ya kan? Nah, sehingga itu jangan fokus semata pada uang. Bagaimana kita mencari kepuasan, baik itu kepuasan bagi usahawan maupun kepuasan bagi yang ke-10 ada distribute atau distribusi. Distribusi, didistribusikan. Oke, kalau usaha kita kecil, kita bisa melakukan sendiri. Tapi
kita sudah berkembang, sudah besar, maka tidak mungkin kita menjalankan sendiri. Kita harus distribusikan. Apa yang kita distribusikan? Tugas dan pekerjaan. Termasuk di dalamnya ada tanggung jawab. Itulah 10D menurut Baygrave yang harus dimiliki wirausahawan dalam mencapai suatu tujuan tertentu tadi. Nah, apalagi dalam perubahan-perubahan perekonomian, ya kan, di mana resiko-resiko semakin besar, perubahan-perubahan selalu terjadi, termasuk dulu mungkin kita ada istilah ekonomi pertanian, di mana sumber daya alam ini yang paling utama, terus berkembang lagi masuk ke ekonomi industri, ditandai dengan adanya revolusi industri, penemuan mesin, misalnya mesin uap, ya, telepon dan sebagainya, itu di era ekonomi industri. Berkembang lagi ekonomi informasi, ya, alat komunikasi mulai ditemukan di sini, pertukaran informasi terjadi di sini, ya, ekonomi informasi. Nah, berkembang terus sampai sekarang kita masuk dalam fase ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Apa yang dimaksud ekonomi kreatif? Ya, kreativitas, inovasi, ini yang dipentingkan di sini. Sehingga yang dibutuhkan apa? Bukan lagi manpower atau tenaga, tapi sekarang bergeser menjadi power atau pemikiran. Nah, itulah yang diperlukan dalam ekonomi kreatif. Termasuk di tokoh-tokoh wirausaha tadi, mulai dari Bob Sadino, Khairul Tanjung, Belva Devara, dan Mas Nadiem Makarim, ya kan? Itu mereka menggunakan power, pemikiran, untuk menangkap suatu peluang. Tuh. Nah, untuk itu wirausahawan juga harus menerapkan istilahnya perilaku kerja prestatif. Perilaku kerja prestatif itu perilaku kerja yang selalu ingin terus untuk maju. Maju berarti ke depan, berarti orientasinya ke depan, pemikirannya ke depan, tak mundur atau bahkan statis. Untuk itu ada 5 sikap kerja yang harus dilakukan untuk menuju perilaku kerja prestatif. Yang pertama ada istilahnya kerja ikhlas. Yang kedua kerja keras. Yang ketiga kerja cerdas. Yang keempat kerja mawas. Dan yang terakhir atau kelima adalah kerja tuntas. Kita bahas satu-satu. Kerja ikhlas. Kita tahu namanya ikhlas berarti rela. Ya kan? Rela. Nah, yang dimaksud rela di sini apa? Rela menjalankan pekerjaan kita. Jangan sampai ada rasa terpaksa. Kalau ada rasa terpaksa, pasti kita dalam melangkah pun akan terasa berat, ya. Sehingga harus ada ikhlas di sini. Apapun hasilnya, kalau kita secara ikhlas, pasti akan lebih ringan. Itu kerja ikhlas. Yang kedua ada kerja keras. Nah, kerja keras berarti tidak mengenal lelah, tidak pantang menyerah, keras. Kalau kita punya tujuan, sekuat apapun yang kita miliki tenaga kita berdayakan. Sehingga visi dan misi kita akan terwujud melalui kerja keras. Selanjutnya ada kerja cerdas. Tadi yang sudah sempat kita bahas, berarti pemikiran yang diutamakan di sini. Mind power, otak, ya. Inovasi, kreasi itu yang diperlukan di sini. Tidak mengandalkan tenaga saja. Ya, ini kerja cerdas di sini. Yang keempat ada kerja mawas. Kerja mawas itu istilahnya selalu mengintrospeksi diri. Tidak suka menyalahkan orang lain, terutama apabila terjadi kegagalan. Mawas diri. Tuh. Nah, yang kelima ada kerja tuntas. Tuntas itu berarti selesai. Ya, kalau kita melakukan pekerjaan harus secara tuntas, selesai. Tidak menimbulkan pekerjaan yang lain atau tidak numpuk tugas. Sekali kerja, tuntas di situ. 5 hal itulah yang dinamakan perilaku kerja prestatif. Nah ini ya. Selanjutnya faktor keberhasilan dalam berwirausaha. Nih,
Menurut Tulus Tambunan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam berwirausaha. Ada 2 faktor utama. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Internal berarti faktor dari dalam wirausahaan itu sendiri, baik dalam dirinya maupun dalam organisasinya, itu faktor internal. Kalau faktor eksternal itu berarti faktor yang berasal dari luar, baik luar dirinya sendiri ataupun luar organisasinya. Nah, 2 faktor inilah yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha. Kita kupas satu-satu. Yang pertama ada kualitas sumber daya manusia, kualitas SDM. Mengapa ini mempengaruhi? Ya, karena kualitas SDM seseorang tersebut akan berpengaruh dalam kegiatan usaha. Tidak hanya kuat saja, kuat dalam arti fisik saja, tapi juga memiliki kekuatan emosional, kekuatan intelektual, kekuatan daya pikir, sehingga mampu terus untuk melakukan inovasi-inovasi, sehingga tidak tergerus dengan adanya perubahan, termasuk perubahan teknologi yang semakin terus berkembang, sehingga kita juga harus melakukan adaptasi. Ya, termasuk seperti ini, pembelajaran kita yang tidak boleh tatap muka, dengan adanya COVID-19, maka apa inovasinya? Inovasinya adalah melalui teknologi, melalui pembelajaran jarak jauh, melalui aplikasi e-learning milik SMK Kesehatan Nurul Umar. Itu termasuk faktor internal dari dalam organisasi. Yang kedua, penguasaan organisasi. Ya, penguasaan organisasi. Jadi wirausahawan harus menguasai betul organisasinya. Bagaimana caranya? Ada dulu mungkin kita kenal istilah SWOT, analisa SWOT. Ada strength, weakness, opportunity, dan threats. Strength berarti kekuatan, weakness berarti kelemahan, opportunity berarti peluang, dan threats berarti ancaman. Nah, strength, kekuatan, dipetani. Kira-kira apa kelebihan kita? Kelebihan kita misalnya kita memiliki faktor modal yang kuat, faktor relasi yang banyak. Nah, itu dimanfaatkan. Sehingga strength nanti bisa melihat adanya opportunity atau peluang. Nah, dari kekuatan kita bisa enggak kita mendapatkan peluang? Peluang apa? Dengan ada misalnya contoh, dengan adanya relasi yang banyak, berarti kita mampu membangun jaringan. Sehingga produk dan jasa yang kita kelola, ya kan, bisa lebih mudah untuk memasarkan atau bahkan menjualnya dengan adanya jaringan yang kuat tadi. Kebalikannya, weakness, kelemahan. Ada enggak kelemahan kita? Kelemahan misalnya modal keuangan sedikit. Kelemahan itu. Sehingga apa? Sehingga dari kita mengetahui kelemahan, maka kita akan mengerti ancaman apa yang akan kita hadapi nanti. Itu analisis SWOT. Ini penguasaan organisasi. Yang ketiga ada struktur organisasi. Struktur berarti bagian. Organisasi berarti apa? Lembaga yang menaungi kita. Maksudnya apa? Bagian yang ada di organisasi itu apakah sudah sesuai dengan visi dan misi kita. Misalnya contoh, jangan sampai jumlah orang atau jumlah karyawan yang ada di dalam organisasi tersebut banyak. Tidak sebanding dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Sehingga apa? Sehingga ada pembagian tugas yang tidak merata. Pembagian tugasnya seharusnya bisa dikerjakan 2 orang, tapi di dalam suatu organisasi tersebut ada 5 orang. Itu ya namanya tidak efisien. Sehingga struktur organisasi juga berperan. Yang keempat ada istilahnya sistem manajemen. Pengelolaan di dalam suatu organisasi tersebut. Jadi tidak hanya fungsi komando saja, komando berarti perintah saja.
yang dijalankan di situ. Kalau perintah saja, maka yang terjadi ada kesenjangan antara atasan dengan bawahan. Jadi perintah saja itu juga tidak baik. Ya, jadi selain komando juga harus diimbangi dengan adanya sistem koordinasi. Nah, ini koordinasi berbeda dengan komando. Kalau koordinasi sifatnya bisa dari bawah ke atas. Tapi kalau komando itu pasti dari atas ke bawah. Kalau koordinasi bisa atas ke bawah atau bahkan sejajar. Nah, sistem yang baik di situ perlu dibangun. Kekeluargaan yang baik harus dibangun. Komunikasi yang baik harus dibangun. Untuk apa? Untuk membentuk faktor internal yang dapat mempengaruhi keberhasilan. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, ini ada dua. Yang pertama ada faktor pemerintah dan ada faktor non-pemerintah. Faktor pemerintah berarti regulasi atau kebijakan yang diharapkan mendukung. Mendukung apa? Mendukung langkah-langkah sektor usaha. Misalnya, dengan adanya, contoh misal dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah bisa memberikan subsidi misalnya bagi siapa? Bagi pelaku usaha. Itu peran pemerintah di situ. Atau bahkan memberikan kebijakan misalnya permodalan, menurunkan suku bunga kredit untuk mereka yang menjalankan usaha. Ini faktor pemerintah berperan di situ. Ya. Yang kedua faktor non pemerintah. Ini faktor apa? Misalnya faktor geologi, faktor geografis, termasuk pemilihan tempat usaha di situ. Ya, ini juga berperan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa nanti di modul ya, sudah lengkap nanti kita bisa pelajari dari modul. Nah, ini kalau tadi kita sudah membahas tentang faktor keberhasilan, maka kita juga akan membahas tentang faktor kegagalan wirausaha. Ini ada beberapa faktor ya, ada 7 ini ya. Ada yang pertama tidak kompeten dalam melakukan manajerial, yang kedua kurang pengalaman, 3 gagal dalam perencanaan, yang keempat lokasi kurang memadai, yang kelima kurangnya pengawasan peralatan, yang keenam sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam wirausaha, yang ketujuh, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Yang pertama jelas tidak kompeten, artinya tidak menguasai. Ya, kita sudah bahas tadi, tidak menguasai. Menguasai apa? Menguasai seluk-beluk pengelolaan dari usaha, termasuk pengelolaan dari organisasinya tadi. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Jelas pengalaman ini yang paling menentukan. Meskipun kita punya kepintaran, meskipun kita punya keterampilan, meskipun kita punya modal yang banyak, tapi kalau kita kurang pengalaman, maka suatu saat nanti kita pasti akan kesulitan dalam menjalankan usaha, terutama usaha yang baru berkembang. Ini. Yang ketiga, gagal dalam perencanaan. Makanya dalam fungsi manajemen ada POAC. POAC. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. P adalah planning atau perencanaan. Jadi segala sesuatu perlu direncanakan. Nah, fungsi perencanaan adalah sebagai patokan awal untuk melangkah ke depan. Ya, kalau dalam perencanaan sudah gagal, maka ke depan juga pasti akan mengalami kesulitan. Sehingga faktor kegagalan wirausaha yang ketiga adalah gagal dalam perencanaan. Yang keempat, lokasi yang kurang memadai. Lokasinya kurang memadai, artinya tidak strategis. Misalnya contoh, kita punya produksi jamu, ya jamu. Nah, dari produksi itu membutuhkan bahan herbal misalnya. Nah, sedangkan lokasi kita di situ
kesulitan untuk mendapatkan bahan herbal tadi. Maka yang terjadi dalam proses produksi pasti akan terdampak. Barangnya sulit didapatkan, ya kan? Sehingga lokasi di situ menentukan. Makanya ada istilah backward linkage, pertalian ke belakang, backward linkage. Artinya dalam menentukan lokasi usaha perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ketersediaan bahan. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja. Itu dua faktor utama yang mendasari perencanaan dalam lokasi usaha. Selanjutnya ada forward linkage, pertalian ke depan. Setelah diproduksi, mau dikemanakan barang kita? Berarti kalau kita bicara mau dikemanakan, berarti kaitannya dengan apa? Konsumen. Untuk siapa ini? Segmen pasar kita untuk siapa? Nah, itu. Terus sebelum kita ke konsumen, berarti bagaimana cara distribusi atau penyaluran barang kita ke konsumen? Apakah sarana transportasinya memadai, jalannya cukup bagus sehingga memperlancar transportasi? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Makanya ada backward linkage, pertalian ke belakang, dan forward linkage, pertalian ke depan. Itu faktor perencanaan lokasi usaha. Yang kelima, kurangnya pengawasan peralatan. Peralatan pun harus diawasi, ya kan? Jangan sampai ada kerusakan peralatan yang terjadi sehingga mengganggu aktivitas operasional usaha tersebut. Baik itu untuk produksi maupun untuk pelayanan, sehingga harus diawasi. Makanya ada istilahnya QC atau quality control di situ. Ini fungsinya pengawasan. Terus yang keenam, kurangnya sungguh-sungguh dalam berusaha. Ini juga termasuk faktor yang menyebabkan gagal dalam usaha. Terus yang ketujuh ada ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Termasuk adanya perubahan yang terus terjadi, ya kan? Nah, terutama di bidang informasi teknologi atau IT. Sehingga adaptasi untuk terus maju, harus terus mengikuti perkembangan juga harus kita antisipasi. Nah, contoh misalnya kita tahu dulu mungkin di era 90 2000 awal ada contoh alat komunikasi, ya kan, Nokia misalnya. Nah, dulu sempat berkembang, tapi sekarang dengan adanya perubahan teknologi informasi, ya sekarang agak tenggelam dengan munculnya berbagai macam fitur-fitur alat komunikasi yang lebih canggih. Itu perubahan-perubahan itu yang harus diantisipasi untuk melakukan transisi atau peralihan. Termasuk di dunia kesehatan, ya kan, dengan adanya perubahan teknologi pun harus diantisipasi. Misalnya ada istilahnya USG untuk mengetahui kondisi janin, ya kan, di dalam kandungan. Ya, sekarang sudah muncul USG untuk 4 dimensi, ya, itu kelihatan di situ. Terus ada apalagi misalnya untuk uji virus, ya kan. Nah, contoh di pandemi ini, teknologi itu berkembang terus. Ada istilahnya rapid, ada istilahnya swab, dan sebagainya. Untuk mengetahui ada enggak kontaminasi virus di dalam suatu pasien. Nah, ini teknologi-teknologi terus berkembang. Nah, itu perlu diantisipasi. Oke, itu yang menyebabkan kegagalan apabila tidak mampu mengantisipasi adanya perubahan-perubahan. Yang ke-8, perilaku konsumtif. Ya, jelas. Bakat yang tidak cocok, ini jelas ya. Artinya seringkali bakat juga mempengaruhi kesenangan seseorang terhadap usaha tersebut. Kalau dipaksakan, saya yakin tidak muncul rasa ikhlas tadi.
ya kan, sehingga bakat yang tidak cocok tidak juga akan mempengaruhi kegagalan. Kurangnya pengalaman, nah ini tidak mempunyai semangat wirausaha, kurangnya modal, lemahnya pemasaran, dan tidak mempunyai etos kerja yang tinggi atau semangat kerja yang tinggi. Ya, itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wirausaha. Baik, mungkin itu untuk pertemuan pertama. Silakan nanti bisa dikerjakan tugas di LK1, lembar kerja 1 di E-modul. Nah, nanti setelah selesai pengerjaan tugas bisa di-share atau dikirim melalui aplikasi e-learning SMK Kesehatan Nurul Ummah Bapak. Mungkin itu anak sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga terus semangat dalam belajar, meskipun kita dalam pandemi COVID-19 ini, semoga tidak menyurutkan langkah kita, niat kita untuk terus mencari ilmu, mencari informasi, mengembangkan kreasi kita untuk terus maju. Semangat belajar, selamat siang, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, ya, cuci tangan pakai sabun. Pakai masker apabila keluar rumah dan jangan berkerumun. Semoga terus diberi kesehatan, semoga terus diberikan nikmat, semoga terus diberikan semangat untuk belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.